Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu kembali hari ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Nya. Kita mau terus berdiam di dekat Tuhan. Karena di sana kita menemukan kasih Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah secara online, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan buat kami. Ya Bapa, Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau tolong kami untuk terus dekat dengan Engkau ya Bapa, sehingga hidup kami tidak takut dan tidak khawatir tentang apapun juga. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Berkati Tuhan kami semua juga jemaat kami dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita mau bersuka cita. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Kita mau mengatakan ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hadirmu, oh inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kita mau terus berdiam di dekat Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari katakan, oh ku damba hadirmu, oh inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku
Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih yang di rumah, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya pendengar, tetapi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita mau nyanyikan pujian, Bapa kau setia, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat segala kasih. Kau Allah yang setia, haleluya. Oh Yesus, Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Haleluya, Bapa kau setia, ubah hati kami seperti Engkau Tuhan. Haleluya, Bapa kau setia, Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu,
Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ubah hati kami seperti hati-Mu Bapa, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, buka hati, roh dan pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan, dapat kami renungkan siang dan malam ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Turun senantiasa pewahyuan dan pengurapan atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat GBI Filemon, terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa kiranya perlindungan, kesehatan, dan berkat menyertai jemaat yang menyaksikan ibadah online saat ini. Mari kita sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini dengan tema makna kehadiran Tuhan Yesus. Dasar Alkitabnya terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 22. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita, dan ketika mereka melihat Tuhan, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembuskan mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bapak Ibu, jemaat kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Peristiwa ini merupakan peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Ya. Saat itu keadaan para murid dikatakan sangat ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Ya, bisa saja karena takut akan dianiaya, karena ada berita murid-muridnya yang telah mencuri tubuh Tuhan Yesus. Mungkin keadaan kita saat ini juga merasakan hal yang sama, yaitu sebuah ketakutan. Ya. Ketakutan keadaan yang tidak menentu, ketakutan terhadap pandemi saat ini. Ya. Karena saat ini kita tahu semakin hari semakin banyak yang terpapar, ya, dan banyak orang-orang yang menjadi ketakutan atau takut yang berlebih atau panik. Ya. Janganlah kita sampai terintimidasi oleh keadaan, karena dengan kita terintimidasi itu salah satu cara iblis, ya, untuk membuat kita dalam ketakutan. Ya. Kita tahu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang artinya dia membawa ketakutan bagi kita. Ya. Jemaat kekasih, pada peristiwa ini para murid memberi pelajaran bagi kita bahwa mereka tetap bersatu. Walaupun dalam ketakutan mereka tetap bersatu. Ya. Mungkin saat ini kita tidak bisa bersatu dengan pertemuan secara fisik, tapi seharusnya kita bisa bersatu dalam doa, dalam pergumulan bersama, saling menguatkan melalui doa-doa kita. Nah, kita belajar juga ketika kita bersatu, Tuhan Yesus hadir di tengah para murid. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang sama juga hadir di tengah umatnya ketika umatnya berdoa, memohon, berseru kepada Dia. Saat ini kita akan belajar makna ketika Tuhan Yesus hadir di tengah para murid. Mungkin kita tidak bisa secara langsung melihat Tuhan Yesus hadir, ya, dalam kehidupan kita, tapi kita bisa merasakan ketika Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita, ya, ada Roh Kudus dalam hidup kita, Dia yang memberikan kekuatan bagi kita, ya. Makna yang pertama, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah para murid di
peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah ada kuasa tak terbatas dalam kehadirannya. Jadi ayat 19 dikatakan di situ pintu-pintu terkunci dan Tuhan berdiri di tengah-tengah para murid. Ketika pintu-pintu terkunci, Dia hadir. Berarti ini beritahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas ruang dan waktu. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti kita tahu di Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya. Jadi kehadiran Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Apapun pergumulan permasalahan kita saat ini, apapun ketakutan kita saat ini, ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, mungkin tadi dikatakan pintu-pintu terasa tertutup, ya, seolah-olah tidak ada harapan. Tapi yakinlah selalu ada pengharapan di dalam Dia. Makna yang kedua, kehadiran Tuhan Yesus di tengah para murid setelah peristiwa kebangkitannya, ada damai sejahtera. Haleluya. Ya, di ayat 19 dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah salam Tuhan Yesus kepada para murid, ya, supaya para murid menjadi tenang, ada damai sejahtera. Ya. Karena ketakutan bisa menghilangkan damai sejahtera. Banyak orang dalam ketakutannya menjadi gelisah, ya. Padahal Tuhan Yesus sudah menjadikan damai sejahtera bagi kita. Di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus seharusnya mengalahkan kegelisahan kita, kepanikan kita, bahkan ketakutan kita. Haleluya. Kemudian yang ketiga, makna kehadiran Tuhan Yesus di tengah para murid setelah kebangkitannya adalah adanya sukacita. Ya, 20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jemaat terkasih, peristiwa ini kalau kita sering dengar istilahnya, jangan memiliki iman seperti iman Thomas. Itu artinya apa? Yang melihat dahulu baru percaya. Padahal kalau kita lihat, kita teliti bahwa padahal murid-murid yang lain pun sebenarnya ragu-ragu. Ya. Sehingga di ayat tadi dikatakan Tuhan Yesus harus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada para murid. Kalau kita lihat ayatnya di Lukas 24 ayat 37 sampai 39, ini bukan iman tentang Thomas, tapi ketakutan atau keraguan-raguan para murid yang lain. Lukas 24 ayat 37 sampai dengan 39, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ini bukan pertama kalinya para murid mengira Tuhan sebagai hantu karena saking ketakutannya. Ya, kita lihat, kita tahu juga di peristiwa ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ya, di Matius 14 ayat 26. Kemudian dikatakan, akan tetapi Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Jemaat terkasih, terkadang ketakutan akan menimbulkan keraguan-raguan akan Tuhan Yesus, ya. Sehingga akan hilang sukacita kita. Bukankah kalau kita lihat
damai sejahtera dan sukacita itu adalah suatu kesatuan, satu paket bagi orang yang telah menerima Roh Kudus, ya, yaitu melalui buah roh. Kita tahu buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ya. Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus bagi para murid, dan juga kalau kita lihat di ayat 22 tadi dikatakan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan kita yakin dan percaya kita semua telah menerima Roh Kudus begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang sama dijanjikan kepada kita. Tadi saya katakan mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung seperti para murid pada saat itu bisa melihat Tuhan secara langsung. Tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam doa, dalam diri kita, dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Ya, itulah mengapa Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk menyembah Allah Bapa dalam roh. Karena Allah adalah roh. Saudara kekasih, Bapak Ibu, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Ya. Apakah Tuhan Yesus ada dalam hati kita? Apakah Tuhan Yesus masih hadir dalam kehidupan kita? Atau ketakutan yang berlebih sehingga kita meragukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Janganlah ketakutan mengalahkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya. Bertobat, minta ampun, undang Tuhan Yesus melalui Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita. Ya, karena ketika Tuhan Yesus hadir, kita belajar ada kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang tidak dibatasi ruang dan waktu, ada damai sejahtera dan ada sukacita dalam kehidupan kita. Haleluya, amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Makasih Bapa untuk waktu kesempatan saat ini Tuhan. Makasih melalui kebenaran firman-Mu kami boleh diingatkan kembali Tuhan. Untuk kami tidak takut dengan apapun juga Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kami. Menolong kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Makasih Bapa, kami yakin dan percaya ketika Engkau hadir Tuhan. Apapun ketakutan kami Tuhan, akan ada kuasa yang luar biasa yang tidak terbatas. Ada damai sejahtera dan ada sukacita yang dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.